Zam-Zam istirahat dulu, ambil nafas dulu. Ya. Kami persilakan kepada Pak Kiai Malang Abdullah untuk bercerita banyak tentang Kiai Haji Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, Anak-anak, cucung-cucung. saya sebetulnya bukan bicara inti. Intinya kan Pak Dr. Tangkang. Saya diminta Pak Nopal menceritakan yang lain daripada apa yang ditulis oleh Pak Zam-Zam dalam bukunya ini berdasarkan pengalaman pribadi. Mungkin itu yang ada manfaatnya untuk kita ketahui. Secara umum yang saya lihat, Kiai Haji Muhammad Zain Sukri ini adalah contoh orang yang terus belajar, orang yang terus membaca, dan apa yang dibaca oleh beliau itu dicerna betul menjadi bagian dari dirinya dan kemudian mempengaruhi lewat pencernaan dan penghayatan tasawuf yang dilakukannya itu langkah-langkah beliau berikutnya. Itu ya berdasarkan beberapa pengalaman yang saya lihat ada almarhum Kiai Haji Muhammad Zain Sukri yang gambarnya ada di sini ya. Ada gambarnya. Itu bukunya, Ada, dah. ya. Itu nah. Buku-bukunya Ya. dalam buku. Saya kebetulan mulai mengenal beliau ini secara lebih dekat sejak membantu aktivitas di Nahdlatul Ulama di PWNU. Dari situ kemudian ada beberapa pengalaman yang membuat saya sampai pada kesimpulan seperti itu. Pertama, Kiai Zain Sukri itu pernah bercerita bahwa beliau sebetulnya mempunyai tulisan mengenai Syekh Abdus Somad Al-Balibani. Ditulis dalam buku Belau dulu. Apa besok ini hari ini? Buku yang garis itu ya. Iya. Buku ada garis. Ditulis di dalam buku itu, tetapi sayangnya kata beliau buku itu dipinjam oleh seorang ulama dan tak balik-balik. Iya. Tak balik minjam. Tak balik-balik lagi gitu kan. Sehingga saya juga pada waktu itu nunggu kalau muncul balik, akan ditanya belum juga dibalik. Sehingga sampai beliau meninggal dunia belum balik. Siapa lagi? Tetapi yang menarik, Profesor Martin van Wilson itu pasti bukan mau sebut bunga ya. Itu ahli antropologi dari Belanda. Pasti pajak bahasa Belanda, pasti pajak bahasa Inggris, tapi juga pajak Madura, pajak juga mengerti bahasa Kurdi. Itu sekali waktu menulis tentang Tariqah Samaniyah
di Palembang, dan di antara isi tulisannya itu ternyata beliau mengutip cerita Kiai Zain Syukri mengenai pengalaman bagaimana Syekh Abdul Somad itu mulai mendapat pengetahuan tentang Syekh Muhammad Saman melalui pengalamannya di Jeddah, ya, dengan salah seorang murid Syekh Muhammad Saman. Untuk adik-adik pasti tahu ya, Syekh Muhammad Saman itu dikenal oleh wong Palembang melalui paket zikirnya Ratib Saman. Wong Palembang tahunya Ratib Saman ya. Toriko Samanianya belum tentu tahu, tapi kalau Ratib Saman kalau diamalkan secara merata di Palembang sangat dikenal. Nah, itu ditulis oleh Profesor Martin Parkwilson berdasarkan cerita lisan Kiai Zain Syukri. Sehingga saya mulai berpikir waktu itu, ternyata cerita lisan ini kalau ditempatkan pada bingkai ilmiah tertentu bisa menjadi bagian dari informasi penting. Nah, apa yang ditulis oleh Martin Parkwilson itu saya sampaikan kepada Zain Syukri. Ini apa yang ditulis oleh Martin? Yang mana dia Pak? Yang orang Belanda itu, orang Belanda yang pernah ke sini. Oh iya, itu satu. Yang kedua, sekali waktu Profesor Zulkifli waktu itu belum profesor, itu menulis satu bab dari buku Yayan Abdul Rahman, Yayan apa Yayan namanya? Yayan Abdul Rahman mengenai Kiai Zain Syukri, ya. Mengenai Kiai Haji Muhammad Zain Syukri, penerus tradisi intelektual ulama Palembang abad ke-20. Saya membaca buku itu di Gramedia, langsung saya beli. Saya beli 2 buah, yang satu saya langsung mampirkan pada Kiai Zain Syukri. Begitu setelah itu saya pulang. Ternyata Kiai Zain Syukri itu keheranan, yang mana wongnya? Kenapa lah? Benar nih yang diomongnya ini, benar nih. Aku tak tahu wongnya yang mana gitu. Jadi tinggalnya di sini lagi. Iya. Jadi artinya dibaca olehnya gitu kan, dibaca olehnya. Belakangan beliau cerita lagi, sejak maco itu dia terpikir, karena di situ disebutkan di Palembang ini tidak punya tradisi pesantren macam di Jawa. Karena itu Abah Zain Syukri itu mengajar di cawisan itu. Sejak itu aku terpikir terus begini, aku ini harus muat pesantren. Nah, belakangan jadi kan muat pesantren itu yang sekarang dipimpin oleh anak beliau Ustazah Izzah Zain Syukri itu. Saya agak bingung gitu menganalisis itu. Andai kata Zulkifli tidak nulis, kira-kira bakal jadi ada tak pesantren. Andai kata aku tidak terbaca, bakal ada
mukim sunnah itu. Andai kata aku maco tapi tak menunjukkan dengan Abah Zain Sukri, bakal ada apa ya? Dan setelah itu, murid-murid dia beberapa dimintanya membeli itu. Belakangan ternyata itu betul-betul terwujud dan menjadi salah satu pesantren besar di Palembang sekarang ini. Ini yang menurut saya salah satu ciri orang yang mengamalkan tasawuf. Apa yang dia baca, dia cerna betul, dihayati betul, dan kemudian mempengaruhi cara melangkah, cara bersikap untuk melakukan amal yang lebih luas lagi daripada amal yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau disebutkan di situ cawisan yang utama dilakukan oleh beliau, saya baru-baru ini terkejut karena ada tokoh Allah sebelumnya tidak muslim, belakangan menjadi muslim. Saya kebetulan diajak ibu, melok pengajian di tempat dia. Kebetulan pengajiannya itu membaca buku Kiai Zain Sukri. Nah, pada waktu membaca itu dia yang menjelaskannya. Nur Alan Saya Nur. heran. Nur Alan Nur ya. Dari nol pengetahuan keislamannya bisa begitu mendalam, menguasai ilmu tasawuf, menguasai prinsip tauhid tasawuf itu secara menjiwai gitu. Jadi yang selama ini kita lihat mungkin cuma kunci itu ada pada pendidikan formal, ternyata bisa juga dilakukan melalui pendekatan cawisan Palembang itu, cawisan rutin, sehingga tokoh ini menjadi sangat menguasai tradisi keislaman Palembang, tradisi tasawuf yang berakar pada Syekh Muhammad Saman dan Syekh Abdul Somad Al-Palembani melalui apa yang diajarkan oleh Kiai Zain Sukri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu untuk Pak Kiai Haji Anam Abdullah. Kita doakan beliau panjang umur ya. Selanjutnya